Selamat pagi Sobat Senagar dan ketemu lagi ya dengan saya di video kali ini. Pada pagi hari ini, di hari Minggu, eee, saya ingin mengupdate terkait dengan kondisi tanian aglonema saya ya teman-teman. Beberapa bulan yang lalu, saya ada melakukan beberapa tanian, ada Ratu Koneng, ada Mahaseti, ada Stardust Orange. Nah, itu kita juga pernah melakukan terkait dengan Aglonema rinjani, di mana Aglonema rinjani itu kan bonggolan ya, bonggolan yang agak panjang, itu saya tanam. Nah, pada saat penanaman itu muncul dua tunas. Tetapi seperti dalam video yang sebelumnya, itu satu tunas itu tumbuh dengan cukup bagus. Sampai dia mempunyai 10 daun. Sampai dia mempunyai 10 daun, nah dia tumbuh dengan besar. Tetapi satu tunasnya itu cuma ya menjadi tunas saja. Dia tidak tumbuh daun, cuma ada daun satu dan habis itu berhenti tidak tumbuh lagi. Pada saat itu saya melakukan proses antisipasi atau proses yang kita lakukan dengan melakukan pada saat itu saya lakukan pemotongan terhadap Aglonema rinjani yang sudah tumbuh 10 daun dan bonggolnya itu saya biarkan dengan yang tunas satu daun. Nah, pada saat itu saya berpikiran akan dari yang tunas satu daun itu akan tumbuh dan hidup kembali dan dia akan seperti dengan saudaranya yang sudah mempunyai 10 daun. Karena kan sangat ini ya, yang satu padahal lahirnya sama, ya kan? Lahirnya sama, lahirnya bareng, kembar, tetapi yang satu sudah mempunyai 10 daun, tumbuh dengan subur, tetapi yang satu hanya satu daun. Dan dia tidak tumbuh, dia berhenti tumbuh. Kasihan sekali. Maka pada saat ini saya ingin mengupdate beberapa tanian saya. Yang pertama, itu adalah Stardust Orange. Saya melakukan pemotongan terhadap Stardust Orange itu menjadi beberapa pot. Indukannya itu saya potong menjadi dua. Sebentar saya ambilkan ya teman-teman. Tadi saya cuma ambil anakannya saja. Bonggolannya maksud saya. Nah, ini. Pada saat itu, SO saya itu adalah dari bonggolan juga, rumpun 2. Rumpun 2. Nah, yang besar-besar ini sudah saya angkat nih. Pada tanggal 23 Maret 2023. Ya kan? Pelepasan untuk bonggolan. Satu. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Nah, Stardust itu oren waktu itu kan 2 rumpunan dan masih ada bonggolan tersisa. Nah, bonggolan itu saya potong-potong menjadi 3 pot. Nah, kondisinya saat ini nih, cacah SO, ya kan? Tanggal 23 Maret 2023. Dia sudah tumbuh tunas, ya kan? April, Mei, 2 bulan. 2 bulan tumbuh tunas seperti ini. Ini pot yang pertama. Ini juga
Stardust Orange tanggal 23, dia seperti ini, tunasnya tumbuh satu, ya kan? Tunasnya tumbuh satu. Nih, ini tunasnya tumbuh satu. Nah, yang satu pot nih, tanggal 23 juga Maret 2023, dia sudah mempunyai daun seperti ini. Nah, kenapa bisa berbeda pertumbuhannya? Ini bisa beberapa faktor. Mungkin yang batang ini itu batangnya lebih sehat dan dia lebih banyak membawa akar pada saat itu. Mungkin dia sudah ada tunas-tunas akarnya. Sedangkan yang ini pada saat itu mungkin akarnya sedikit. Saya tidak ingat apakah ini akarnya pada saat itu banyak atau enggak. Tetapi ini kondisinya eh, dia tunasnya belum menumbuhkan daun. Padahal ini dilakukan dengan treatment yang sama. Nah, seperti itu. Kadang kita dengan melakukan treatment yang sama pun pertumbuhan dari daun-daun atau tunas-tunas tersebut itu akan berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Maka eh, perlakuan itu pun tetap jangan kita kurangin. Kita harus tetap melakukan perlakuan yang sama terhadap bonggolan-bonggolan tersebut supaya bisa tumbuh dengan baik. Padahal ini juga perlakuannya sama, tetapi ya mungkin dia mempunyai permasalahan sendiri ya, tanaman itu mempunyai permasalahan, bonggolan ini mempunyai permasalahan sendiri. Seperti kita juga mempunyai permasalahannya masing-masing. Nah, lalu terkait dengan Rinjani, ya, Rinjani pada saat itu ini pada saat itu Rinjani ini kan dia ada di satu pot ini, ada di dalam satu pot. Nah, pada saat itu yang antara yang daun satu dengan yang banyak ini adalah waktu itu tumbuhnya bareng. Bonggolan itu tumbuhnya bareng dengan dua tunas. Tetapi yang satu tumbuhnya sudah seperti ini dengan 10 daun waktu itu, waktu saya pisah. Ini saya pisah pada tanggal 16 April 2023 dan sekarang waktu ini sudah tumbuh dengan cukup baik. Waktu itu cuma membawa akar dua, karena ini bonggolan tunas ini tumbuh di atas sehingga belum terpendam dengan sempurna, sehingga akarnya sedikit. Tapi dia tetap tumbuh dengan cukup bagus, tidak ada daun yang mengecil. Nah, ini setelah dipotong, pada saat itu saya rendam dengan ekoenzim selama 1 hari dengan ukuran 15 mili untuk 1 liter air. Nah, ini cukup bagus pertumbuhannya ya teman-teman. Pertumbuhan ini tuh bagus dengan rutin kita memberikan nutrisi ekoenzim. Nah, sekarang bagaimana kondisi bonggolan yang kita tanam dengan membawa satu daun? Akhirnya, setelah sekian lama berbulan-bulan, dari sebelumnya dia cuma satu daun, sekarang sudah tumbuh tunas. Daun baru lagi. Dan ini cukup besar. Tidak hanya itu, kita dikasih bonus teman-teman. Kita dikasih bonus dengan munculnya tunas baru. Nih, kelihatan kan munculnya tunas baru ini? Nih, nih. Dan tunasnya itu bukan hanya satu, tapi ada dua. Nih, ya kan kelihatan tunasnya ada dua. Nih, tunasnya ada dua. Ini satu dan yang kedua ini. Nah, cukup menggembirakan ya teman-teman. Ternyata kita bisa melakukan treatment seperti itu jika ada dua tunas, yang satu tumbuh dengan bagus, yang satu cuma berdaun satu, itu dengan kita potong yang sudah besar, akhirnya yang cuma daun satu itu bisa tumbuh. Nah, ini juga mahasiswa saya tanggal 26 Maret 2023 tanpa menggunakan daun pancing. 2 bulan sudah tumbuh seperti ini. Tapi
yang lebih membuat saya cukup senang ya, yang membuat saya cukup senang adalah yang pada saat saya melakukan perbanyakan atau cacah batang Aglonema ratu koneng, teman-teman. Ratu koneng ini membawa 2 daun, tapi memang baru tumbuh 1 tunas. Seharusnya bisa tumbuh 2. Nah, kapan ini saya perbanyak? Ini saya perbanyak pada tanggal 1 April. Saya perbanyak pada tanggal 1 April 2023. Teman-teman lihat perbedaannya enggak? Yang satu Maret, April, ya kan? Yang ini April, tanggal 16, ya kan? Yang SO Maret, tanggal 23. Perbedaannya kelihatan teman-teman? Perbedaannya itu yang membawa daun pancing, pertumbuhannya itu langsung besar. Dia langsung tumbuh dengan sangat besar. Itulah kenapa saya sebenarnya lebih senang dengan menggunakan daun pancing. Karena apa? Dia akan lebih cepat untuk menjadi indukan, teman-teman. Dia akan lebih cepat menjadi indukan, dia akan tumbuh dengan lebih besar. Dan daun barunya, lihat, ini baru daun barunya sudah sama besar dengan daun pancing. Itu kelebihan dari menggunakan daun pancing ya. Dengan menggunakan daun pancing, dia akan tumbuh dengan lebih baik jika dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan daun pancing dan cuma bonggolan. Padahal treatmentnya sama. Saya siram dengan ekoenzim, saya siram dengan ekoenzim, saya siram dengan ekoenzim, tetapi pertumbuhannya berbeda. Karena kalau tanpa kita menggunakan daun pancing, dia hanya mengandalkan nutrisi yang ada di dalam batang. Hanya mengandalkan nutrisi yang ada di dalam batang bonggolan. Dia tidak melakukan fotosintesis. Fotosintesis akan terjadi apabila tunas atau tanaman itu atau bonggolan itu sudah mempunyai daun. Jika belum mempunyai daun, maka tidak akan terjadi fotosintesis. Jadi, walaupun teman-teman ada bonggolan dari indukan yang akarnya banyak dan itu ditanam di dalam pot yang besar tanpa mengurangi akar, sangat mungkin dan sangat saya bisa optimis 90% akar-akar itu akan busuk. Akar-akar lama itu akan busuk selama dia tidak membawa daun pancing. Maka, kenapa seringkali kita pada saat kita menanam bonggolan, akar-akar itu kita kurangin. Kita potong secara pendek aja, paling 1 cm atau 2 cm di dekat dengan bonggolan, supaya dia tidak membusuk. Karena untuk menumbuhkan tunas seperti ini tidak membutuhkan akar, teman-teman. Dia hanya mengandalkan nutrisi yang ada di dalam bonggolan. Nah, itulah kenapa banyak suhu-suhu atau orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam aglonema akan memotong tunas-tunas akar-akar yang dia ada di dalam bonggolan dan tidak membawa daun pancing. Seperti itu ya teman-teman. Itu mungkin sedikit update saya, mungkin cukup berbelit-belit atau cukup panjang yang susah dimengerti, tapi saya sudah berusaha untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya pelan-pelan supaya teman-teman semua, bapak-bapak, ibu, dan bunda-bunda semua dapat sedikit memahami terkait dengan kita melakukan penanaman bonggol yang tanpa menggunakan akar atau yang tanpa menggunakan daun pancing ataupun yang dengan menggunakan daun pancing. Saya sarankan teman-teman kalau melakukan perbanyakan itu bisa dengan membawa daun pancing. Itu akan lebih efektif.
lebih baik, bonggolan yang dari indukan itu tidak dicacah-cacah terlalu banyak tanpa daun pancing. Lebih baik biarkan aja agak panjang, yang penting dia membawa daun pancing, sehingga nanti di setiap mata tunas itu akan bisa tumbuh, tunasnya, jika dibandingkan dengan, eee, tanpa menggunakan daun pancing, hanya dengan menggunakan, bonggolan saja. Nah, sudah terbukti kan teman-teman kenapa saya akhir-akhir ini, lebih banyak, melakukan perbanyakan dengan, menggunakan daun pancing. Karena ini 2 bulan, 3 bulan aja cukup lama ya teman-teman, cukup lama. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan, siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua, cukup bisa membuat, inspirasi bagi teman-teman yang baru di dalam dunia aglonema. Karena kalau suhu-suhu yang lebih pintar dari saya itu banyak sekali teman-teman, lebih banyak sekali saya itu banyak sekali. Karena saya juga masih banyak belajar, semoga apa yang saya sampaikan ini, eee, bermanfaat, dan kalau memang ada salah-salah kata, salah-salah informasi mohon saya dibetulkan teman-teman. Saya masih belum pinter, saya masih belajar, dan saya sampaikan itu cuma berdasarkan pengalaman saya. Ini berdasarkan pengalaman saya, bukan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari, eee, yang lain. Saya membuktikan sendiri, saya melakukannya sendiri, bahwa apa yang saya sampaikan itu memang pengalaman dari saya sendiri. Mungkin orang lain mempunyai pengalaman yang lebih baik dari saya, karena kan memang berbeda-beda ya, kondisi tanaman, kondisi lingkungan itu berbeda-beda, jadi pasti pengalamannya juga akan berbeda. Oke, mungkin itu saja, teman-teman semua. Eee, Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Hastena Garden ini, mungkin bisa melakukan subscribe ya, supaya, eee, saya lebih mempunyai semangat lagi untuk membuat video-video sharing-sharing terkait dengan apa yang saya kerjakan. Semoga teman-teman juga bisa, eee, berbagi informasi, berbagi pengalaman di dalam melakukan perawatan aglonema. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya bisa mendapatkan notifikasi pertama pada saat saya melakukan upload video. Terima kasih.